klik subscribe-nya sehingga Anda mendapatkan berita pertama. Klik loncengnya ya teman-teman untuk mendapatkan notifikasi. Jangan lupa share. Dengan share Anda mendukung program ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari pagi, siang, bahkan malam ini kami ada dalam keadaan baik semuanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau sharing hal-hal yang ringan-ringan saja Tuhan di channel ART 3 Batu, tapi satu kerinduan kami, Engkau saja ya Allah Roh Kudus yang membimbing kami pakai hamba-Mu yang tidak memiliki kemampuan apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di room, teman-teman kami yang masuk nanti ke room, maupun yang ada di live chat. Kau memberkati mereka Tuhan, sehingga apa yang kami sharingkan pada kali ini adalah sesuatu hal yang boleh membangun, dan kami mengerti akan tujuan dari satu panggilan yang Kau percayakan kepada Abraham, dan itu adalah janji di mana termasuk dalam rencana untuk penebusan yang nantinya akan digenapi oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih, berkati setiap perangkat yang kami gunakan sehingga tidak ada satupun yang boleh chaos, semuanya boleh tertib, termasuk kuota, listrik, dan sebagainya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, ya pertama teman-teman, Bapak Ibu, sahabat semuanya, ART 3 Batu Channel, dan semua yang mendengarkan, baik itu yang ada di StreamYard maupun yang ada di YouTube. Pada kali ini saya mau berbagi satu sharing firman Tuhan yang saya katakan bahwa ini satu hal yang sangat luar biasa ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Nah, kali ini itu merupakan satu perjanjian ya. Boleh diokekan Pak Aritonang biar saya sampaikan share-nya ya. Nah, ini tentang topik saya kan adalah 7 perjanjian agung ya. 7 perjanjian agung Allah dengan Abraham ya, Bapak Ibu sahabat semuanya. Jadi ini 7 perjanjian agung antara Abraham dengan Allah dengan Abraham. Jadi ini perjanjian ini adalah dari pihak dari pihak Allah tentunya ya. Nah, ada 7, nanti akan saya sampaikan singkat-singkat saja, tapi nanti akan kita bahas kalau ada yang bertanya ya. Nah, inilah gambaran 7 perjanjian yang dibuat Allah dengan Abraham ya. Nah, ringkasnya itu pertama yaitu perjanjian berkat ya, atau bangsa yang besar ya. Kedua, perjanjian negeri atau tanah ya. Lalu ketiga, perjanjian tanah dan keturunan. Yang keempat, perjanjian suluh. Nah, perjanjian suluh ini topik yang luar biasa dalam ya, tapi kita nggak akan bahas hari ini, tapi suatu saat kita akan bahas. Nanti ini yang ringkasnya saja. Lalu perjanjian kelima itu perjanjian sunat ya. Lalu keenam, perjanjian pengulangan janji anak laki-laki. Dan yang terakhir itu perjanjian dengan sumpah. Nah, teman-teman sahabat, kenapa ini penting ya? Jadi dari sejak Kejadian sampai Wahyu itu adalah satu blueprint yang tak terpisah. Jadi semuanya itu ada dasarnya, ada runtut ceritanya, ada nubuatannya, ada penggenapannya. Jadi cerita di Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, dan bahkan kehidupan manusia hari ini di dunia ini ada ceritanya, ada kronologisnya, ada tujuannya, bukan sembarangan saja. Terlebih Alkitab itu tidaklah ayat-ayat itu diturunkan dengan sembarangan. Enggak. Jadi semuanya itu sudah ada rencana blueprint yang Tuhan tetapkan dari awal sampai akhir. Dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Itu sudah ada. Jadi luar biasanya Alkitab kita ini adalah firman Tuhan yang memang direncanakan gitu. Jadi rancangan Tuhan itu direncanakan. Dalam kemahatauan dan kedaulatan Tuhan itu direncanakan.
Jadi bukan kucuk-kucuk tiba-tiba ayat turun gitu untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Enggak begitu. Jadi itu ada cerita kronologisnya, ada nubuatannya, ada penggenapannya. Nah, kita mulai perjanjian agung apakah yang Tuhan berikan kepada Abraham. Nah, ini luar biasa kalau kita itu mau belajar, ini ternyata dahsyat sekali ya. Nah, pertama, yaitu perjanjian berkat bangsa yang besar. Jadi, bangsa Israel itu, Bapak Ibu sahabat, itu bukan tiba-tiba saja dia mendapatkan menjadi bangsa yang besar gitu, bukan. Itu memang sudah ada rencana blueprint awal yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Dan itu suka tidak suka ya nggak bisa dibantah. Karena bangsa pilihan itu yang awal itu yang pilihan Tuhan itu memang bangsa Israel. Ya. Nah, Kejadian 12 ayat 1-3 berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi pada saat itu Abraham disuruh keluar oleh Tuhan dari negerinya, belum tahu kemana tujuannya, belum tahu. Ya, tapi Tuhan sudah kasih perjanjian berkat. Ya, itu bangsa yang besar. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, ya, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Perhatikan, menjadi bangsa yang besar. Jadi itu dijanjikan Tuhan, dinubuatkan karena belum terjadi pada saat itu, ya, waktu perjanjian ini dibuat Allah dengan Abraham, tapi dinubuatkan menjadi bangsa yang besar. Nanti digenapi, ya teman-teman. Jadi ayat itu nggak keluar memenuhi kebutuhan seseorang, enggak gitu loh. Ya, ada ceritanya dari awal itu ada. Nah, ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Jadi jelas Abram pada saat itu ya, sebelum nanti namanya diubah menjadi Abraham. Jadi nama Abraham itu awalnya adalah Abram, ya, dan nama Abraham itu diberikan oleh Tuhan. Jadi nggak ada Abram jadi Ibrahim, nah itu nggak ada, Tuhan kasih seperti itu ya. Jadi Abram dipanggil keluar dari Ur Kasdim ke Haran dan seterusnya ke tanah Kanaan. Jadi kalau Ur Kasdim itu sekarang itu Irak ya, Irak, Mesopotamia, Irak. Nah, jadi Tuhan suruh Abram keluar dari Ur Kasdim ke suatu tanah yang dijanjikan. Tapi belum tahu tanah mana. Tapi yang pertama yang Tuhan janjikan adalah menjadi bangsa yang besar. Padahal waktu itu Abram ya belum menjadi bangsa yang besar ya, baru dia, orang tuanya, saudara-saudaranya ya. Nah, jadi tapi Abram ini setia. Ya, ketika Tuhan katakan pergi keluar dari negerimu, dia taat, teman-teman. Ya. Nah, ini janji yang pertama yang Tuhan berikan kepada Abram yang nantinya namanya Abraham. Jadi itu ada ceritanya. Kenapa nanti dia menjadi bangsa yang besar? Dinubuatkan, dijanjikan di awal. Ini perjanjian pertama. Nah, perjanjian kedua itu apa sih? Perjanjian negeri atau tanah. Tuhan suruh Abram keluar dari Ur Kasdim ke suatu negeri yang akan Tuhan berikan. Yang belum tahu Abram di negeri mana. Ya. Nah, jadi perjanjian negeri atau tanah. Kejadian 12 ayat 7 berkata begini, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Perhatikan ya teman-teman sahabat. Ya, ini di channel saya pun belum saya bagikan ini cerita ini ya. Nah, tapi khusus di ART 3 Batu saya berikan ini ya, topik ini luar biasa. Nah,
Tuhan katakan begini, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan beriman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi Tuhan berjanji memberikan negeri tanah kepada Abram dan keturunannya. Nah, ini adalah suatu nubuatan yang kalau teman-teman teliti, ini luar biasa. Tanah itu sebenarnya mana sih pada awalnya? Nah, ya. Jadi, Abram membawa istrinya, Lot keponakannya, dan harta benda yang diperolehnya di Haran. Jadi dia keluar dari Ur Kasdim, singgah dulu di Haran, ya, sama orang tuanya juga ikut pada saat itu. Dan berangkat ke tanah Kanaan. Jadi Ur Kasdim, Haran, lalu ke tanah Kanaan. Dan memasuki suatu daerah yang disebut Sikem. Dan Tuhan berjanji di Sikem, di mana Tuhan akan memberikan tanah tersebut kepada Abraham dan keturunannya. Perhatikan teman-teman, Sikem itu suatu tempat. Disinilah pertama kali Tuhan menyatakan, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi Abram sudah ada di negeri Kanaan, terkhusus tempatnya namanya Sikem. Di situ Tuhan memberi janji negeri akan menjadi kepunyaannya, dan Abram di situ membangun satu mezbah bagi Tuhan. Nah, cerita menariknya teman-teman, nanti ya janji Tuhan itu digenapi untuk keturunan yang keempat. Nah, turunan keempat itu siapa dan di mana? Nah, ini kata kunci ada di sini. Ingat-ingat Sikem. Dan nanti kejadian apa sih ada di Sikem? Ya. Nah, Sikem nantinya dibeli oleh Yakub dari Homer, orang tua Sikem, yang diperolehnya dengan pedang dan panah dalam tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi kepada Sikem karena memperkosa Dina, adik mereka. Nah, jadi teman-teman, ada satu kisah bagaimana bangsa bukan bangsa keturunan Abraham itu disunat, ya. Tapi sunatnya itu sunat karena terpaksa, karena Homer anak Sikem memperkosa Dina, anak perempuan dari Yakub. Nah, waktu itu karena diperkosa, maka Simeon dan Lewi marah. Maka disuruh kalau kau mau menikahi adikku, engkau harus sunat. Dan seluruh laki-laki, maka sunatlah mereka semua laki-laki, orang tua Homer, Sikem dan sebagainya. Lalu setelah 3 hari kan bengkak itu sakit. Nah, disitulah dibantai semua orang, ya. Ini kejadian Sikem, dan semua barang-barang rampasan ternak semuanya diambil, perempuan-perempuannya dijadikan tawanan, ya. Nah, inilah tanah yang dibeli oleh Yakub dengan pedang dan panah. Nah, ini catat di sini, di Sikem ini menarik nanti. Nah, yang ketiga, perjanjian tanah dan keturunan. Nah, tadi kan bangsa yang besar, tanah, dan di sini perjanjian tanah dan keturunan. Nah, Kejadian 13 ayat 14-18 saya baca cepat saja. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihat dari tempat engkau berdiri, itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, jadi Mamre Hebron ini nanti di sinilah Patriarch Maspela, ya, kuburan Abraham. Jadi kalau Abraham itu katanya kuburannya ada di Mekah, di Arab, wah itu cerita dari mana saya nggak tahu, ya. Kuburan Abraham, istrinya, ya,
Sarah, lalu anaknya Ishak, lalu menantunya Ribka, lalu Yakub, lalu Lea, ya, istrinya Yakub, itu semua dikuburkan di Patrias Maspela. Dan saya udah ke sana, teman-teman, ya. Itu dekat Hebron. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku kuburan Abraham ada di Arab, itu cerita yang lain, ya. Nah, di perjanjian ketiga ini itu perjanjian tanah dan keturunan. Jadi tadi pertama tanah, negeri, kedua tadi, ya, saya kok perjanjian negeri, lalu bangsa yang besar, negeri. Nah, yang ketiga ini, ya, itu perjanjian tanah dan keturunan. Nah, ini perjanjian agung yang ketiga. Nah, yang keempat apa sih? Nah, ini menarik sekali, teman-teman. Perjanjian suluh. Nah, perjanjian suluh ini kalau teman-teman pelajari, inilah cikal bakal nanti penggenapan itu kasih karunia, ya, kematian Kristus, ya, penyalipannya, dan keselamatan karena kasih karunia, dan sebagainya. Ini suatu topik panjang, ya, tapi saya nggak akan bahas, sekilas saja. Nah, Kejadian 15 ayat 10-11. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semua itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Jadi tadi kan dagingnya itu dipotong dua, ya, kecuali burung tekukur dan anak burung merpati. Nah, itu dipotong dua dan dipisahkan. Jadi di tengahnya itu kosong, ya. Nah, lalu kelihatan perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Jadi, kalau hari ini Israel itu mengatakan bahwa Israel itu tanah mereka, ya, Palestina itu tanah mereka, itu ada ceritanya, ada nubuatannya. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, kepada keturunanmu kuberikan negeri ini, mulai dari sungai besar sampai ke sungai yang besar, itu sungai Efrat. Jadi itu ada ceritanya, ya. Jadi kalau kita lihat peta itu nanti bentuknya itu seperti salib, ya. Seperti salib, tiang salib itu, begitu loh. Itulah daerah yang milik si Abraham dan keturunannya. Nah, tapi perhatikan kalau kita baca dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 18 itu, disinilah imannya Abraham naik turun, diberi janji, percaya, nanti mempertanyakan lagi, ragu, bertanya lagi, diberkati lagi. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini akibat iman Abraham yang naik turun dan tidak melakukan suatu sesuai dengan firman yang disampaikan Tuhan, maka keturunannya diperbudak 400 tahun di negeri asing Mesir. Kejadian 15 ayat 13, ya. Nah, jadi kalau ditanya kenapa bangsa Israel itu dijajah 400 tahun, ya, lengkapnya itu 430 tahun. Nanti kita bahas kenapa 430, itu ada ceritanya sendiri. Nah, itu karena imannya Abraham yang naik turun ini, gitu loh. Ya, ada masa kegelapan terjadi pada iman Abraham, ya. Nah, jadi pada Kejadian 17 ayat 7-14, nah, ini disebut dengan perjanjian sunat, ya. Perjanjian suluh tadi itu suatu saat kita akan bahas, ya. Kelima, perjanjian sunat. Kejadian 17 ayat 7-14. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, dan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun.
Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi, perjanjian sunat yang Tuhan berikan kepada Abraham dan keturunannya itu pun, itu ada cerita nubuatannya. Jadi bukan kucluk-kucluk gitu ya, diambil, oh sunat. Kenapa? Oh karena ikut Abraham. Enggak, ada ceritanya. Dan yang disunat itu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi enggak ada namanya perempuan disunat ya. Karena Tuhan nggak pernah suruh menyunat perempuan, nggak pernah. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nanti ada perincian anak laki-laki, ya yang dilahirkan di rumahmu, yang kau peroleh dengan hartamu dan sebagainya, ada perinciannya. Tapi tidak pernah dikatakan menyunat perempuan, tidak pernah gitu. Jadi kalau ada hari ini ajaran yang menyunat perempuan, ya yang pasti itu bukan ikut ajaran Abraham ya. Karena ajaran Abraham itu karena perjanjian Tuhan. Dan Tuhan mengatakan yang disunat laki-laki. Dan itulah sebagai perjanjian, tanda perjanjian antara aku dan kamu, kata Tuhan. Ya, yang keenam, apa perjanjian agung Tuhan dengan Abraham yang keenam? Yaitu perjanjian, nah ini masih yang tadi ya, saya tambah sedikit. Nah, di ayat yang ke-12 dikatakan begini, anak yang berumur, ini perincian ya, siapa sebenarnya yang disunat? Pertama tadi harus laki-laki ya, nggak ada perempuan. Nah, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Jadi umur 8 hari, lahir 8 hari disunat. Dan itu terjadi pada saat Ishak dilahirkan. Pada hari ke-8 dia disunat. Tapi kalau Ismail enggak. Ismail itu pada hari umur 13 ya, itu disunat. Abraham pada umur 99 bersamaan dia disunat. Jadi tidak sesuai dengan yang ini ya, perintah ini. Umur 8 hari, dan itu Ishak yang menggenapi. Dan setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Jadi yang dibeli dari orang asing tapi bukan keturunan, itu juga disunat. Nah, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku, itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi perjanjian ini kekal dan tidak pernah dibatalkan. Tapi ingat, ini khusus untuk bangsa Israel, keturunan Abraham secara jasmani. Baik itu juga yang dibeli dari hartanya, yang lahir di rumahnya dan sebagainya. Kita orang Kristen bagaimana? Ya enggak, karena kita kan bukan Israel jasmani, kita Israel rohani ya. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsa. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi yang dikerat itu kulit katan ya. Jadi aneh kalau perempuan disunat, ya gimana gitu ya. Jadi itu tanda tanya. Nah, selanjutnya yang keenam, ini perjanjian pengulangan janji anak laki-laki. Jadi beberapa kali ya Abraham itu sanksi akan janji yang Tuhan berikan. Bahkan karena belum nampak-nampak ya, belum nampak-nampak sampai umur sekitar ya kok belum nampak-nampak ini janji gitu. Nah, Sarah mengambil suatu inisiatif yang akhirnya ini menjadi problem dunia sampai sekarang. Ya, kalaupun tidak dikatakan permusuhan, tapi inilah yang menjadi kekecewaan di dunia ini ya. Jadi Sarah berinisiatif memberikan pembantunya lah ya, pembantunya yang dia peroleh waktu dia ke Mesir ya. Waktu itu kan dikasih ya banyak harta, binatang, ternak dan sebagainya, termasuk dikasih salah satu pembantu yaitu yang akan membantu Sarah yang disebut dengan Hagar ya. Nah, si Abraham padahal sudah diberi janji, ditangkap langsung sama dia. Nah, dihampiri, akhirnya dia melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut Ismail.
Nah, ini akan menjadi masalah nantinya. Ya. Nah, dalam Kejadian 18 ayat 10 sampai 14 dikatakan gini, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya ini. Jadi ini Tuhan datang kembali ya. Tuhan datang kembali pada saat ini Abraham umur 99 tahun. Ya, 99 tahun. Nah, datanglah Tuhan ya, memberikan janji kembali, mengingatkan lagi bahwa Ismail itu bukan anakmu, bukan itu yang akan menjadi ahli warismu. Anak janji itu bukan itu. Nah, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi udah mati haid, udah monofos ya, nggak mungkin lah ya. Sarah dan Abraham itu sekitar 10 tahun bedanya. Jadi 99 berarti Sarah 89. Ya. Nah, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi Tuhan mengingatkan kembali Abraham, engkau akan mendapatkan seorang anak laki-laki, dan itulah yang akan menjadi ahli warismu. Nah, ini gambaran prototipe Kristus nantinya gitu loh. Jadi ceritanya itu ada, nubuatannya ada alur ceritanya gitu. Bukan tiba-tiba muncul ini, nabi ini muncul, nggak ada ceritanya. Semua nabi muncul itu tujuan akhirnya bercerita tentang bagaimana karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ya. Nah, anak janji. Nah, Ishak ini adalah anak janji ya, teman-teman sahabat ya. Bagaimana nanti Abraham mengorbankannya di Gunung Moria, ya, itu juga berbicara tentang ketaatan Abraham mengorbankan anaknya, sama dengan ketaatan ya Yesus Kristus dikorbankan mati di kayu salib. Itu tipologi ya, tipologi tentang Kristus. Nah, terakhir, apa perjanjian agung yang Tuhan berikan kepada Abraham? Yaitu perjanjian dengan sumpah. Ya, jadi Tuhan bersumpah. Ya. Jadi Tuhan bersumpah. Ya, Kejadian 22 ayat 16-18 katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, ini waktu di Ishak mau dikorbankan di Gunung Moria ya, lalu pada saat itu Abraham membawa Ishak dan kedua pembantunya ya, bujangnya. Nah, ada yang dari sebelah kan berkata begini, oh yang dikorbankan itu Ismail. Enggak. Pada cerita ini Kejadian 22, Ismail itu sudah diusir. Ya. Ismail dan Hagar sudah diusir karena dia membuli Ishak pada umur 3 tahun. Jadi pada umur 3 tahun si Ismail membuli si Ishak yang baru lepas sapi, ya disapih, ya. Nah, kelihatan sama Sarah, dan Sarah bilang usir karena dia bukan ahli waris. Tuhan bilang iya juga, ya. Suruh pergi. Nah, jadi gak pernah Ismail itu yang dikorbankan karena cerita ini Ismail sudah tidak ada, ya. Dan ini Ishak sudah di sini sudah besar, ya. Nah, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Jadi, ada 7 perjanjian agung yang Tuhan berikan kepada Abraham. Itulah cerita tentang bagaimana setelahnya digenapi, ya, menjadi bangsa yang besar. Iya, Anda tahu kenapa bangsa Israel menjadi bangsa besar? Iya.
Dia datang hanya dengan 70, ya, termasuk Yusuf yang sudah lahir dan anak-anaknya yang lahir di Mesir. Sekitar 70 dia masuk ke Mesir dan dia keluar sekitar 2 juta lebih bangsa itu keluar. Itu termasuk bangsa besar pada saat itu. 2 juta keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Lalu bangsa yang besar diberi tanah perjanjian dan itu sudah digenapi hari ini. Israel itu tanah Kanaan, ya. Perjanjian suluh, oh itu digenapi hari ini, karya keselamatan Kristus. Perjanjian sunat sudah, ya. Perjanjian dengan sumpah, ya. Ini tipologi, ya. Jadi semuanya itu digenapi, ya. Jadi ada alur ceritanya, nggak kucuk-kucuk sunat, dari mana ceritanya nggak tahu gitu, ya. Apalagi sampai ada yang sunat di dalam kandungan. Nah, itu nggak tahu lagi saya cerita, ya. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan, ya, teman-teman sahabat. Tapi kalau nanti suatu saat kita punya waktu, ya, itu akan lebih luar biasa lagi. Ada cerita terkhusus, ya, tentang perjanjian suluh. Wow, itu dalam sekali kalau kita bicara tentang perjanjian suluh, ya. Kenapa bangsa Israel itu dihukum 400 tahun? Ya, kenapa dia harus dulu mengalami penderitaan menjadi budak? Kan mempersiapkan menjadi suatu bangsa itu nggak gampang, ya, teman-teman, ya. Dari katakanlah 2 orang, Abraham dan istrinya, ya. Dan termasuk, ya, ada Eliezer hambanya di situ, lalu Lot, tapi akhirnya berpisah. Untuk menjadi bangsa besar itu, kalau nggak punya pengalaman, nggak bisa. Jadi ada juga tujuan kenapa dia itu diperbudak 400 tahun untuk mempersiapkan mental menjadi suatu bangsa itu nggak mudah, ya. Karena untuk menjadi suatu bangsa itu harus ada rakyatnya, harus ada tanahnya, ya, harus ada peraturannya, ya. Wah, itu semua punya cerita di Alkitab. Kenapa harus ada hukum Taurat? Itu peraturan-peraturan. Karena negara nggak ada peraturan, ya kacau balau. Nah, tapi harus rakyat seperti apa? Sedangkan tanah Kanaan sudah ada orang di sana. Bahkan ada bangsa-bangsa yang besar, bangsa raksasa. Bagaimana yang nggak punya pengalaman menjadi suatu bangsa, lalu diperbudak, harus melawan orang-orang prajurit raksasa yang luar biasa kalau dia tidak pernah punya pengalaman. Nah, itu punya cerita di padang gurun dan sebagainya. Tapi intinya Tuhan itu luar biasa. Itu saja Pak Aritonang yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita diskusi, mari kita berdoa. Bapak.